Datanglah seorang kakek yang hidup sendiri dan merasa kesepian. Sesekali si kakek kerap keluar rumah dan ditemani oleh temannya, harimau kesayangannya. Ikuti terus cerita-cerita menarik dari kami. Cintai budaya kita dan literasi. Selamat menyaksikan, like, komen, subscribe, dan share. Kisah kasih sayang yang salah. Di sebuah hutan lebat, seorang pemburu berusaha mendapat hewan buruannya. Namun, setelah usahanya gagal, ia hanya mendapatkan seekor anak harimau. Kenapa ya? Hari ini nasibku kurang mujur. Tapi aku hanya mendapatkan seekor anak harimau. Untuk apa ini? Aku tidak akan memakannya. Semoga nanti ada yang berminat, akan kujual saja. Semoga cepat mendapatkan pembeli, biar aku bisa makan. Datanglah seorang kakek yang hidup sendiri dan merasa kesepian. Tolonglah, Kek, bantu aku. Aku tidak makan, Kek. Aku hanya dapat harimau ini. Seberapapun kakek memberikan uang, aku akan terima, Kek. Baiklah kawan, kalau begitu maumu. Aku sebenarnya sangat kesepian, biar ada yang menemaniku di pondok. Tetapi aku akan mencoba, semoga harimau ini bisa jinak denganku. Syukur sekali, akhirnya ada juga yang mau. Aku bisa membeli beras hari ini. Si kakek sangat senang karena sekarang ia telah memiliki teman baru. Dibawanyalah harimau itu ke rumahnya untuk dipelihara. Karena sayangnya si kakek terhadap harimau itu, ia rajin sekali memberinya makan, sehingga tak terasa harimau itu pun cepat besar. Orang-orang di sekitar takut mendekati rumahnya kakek karena tahu di sana ada harimau. Tetapi kakek tidaklah takut. Sesekali si kakek kerap keluar rumah dan ditemani oleh temannya, harimau kesayangannya. Belang, ayo, hari ini kita berjalan-jalan di sekitar pondok ini. Biar kau tahu juga bagaimana indahnya di tempat ini. Akan kubelikan dirimu nanti daging yang enak, Belang. Perilaku kakek yang tak lazim itu tentu membuat orang-orang yang melihatnya terkejut dan ketakutan. Karena aneh saja, kok harimau bisa jinak seperti itu. Wah, aku takut kawan, aku takut. Aku juga. Takut. Tak usah takut, nak. Ini kawanku sudah jinak. Suatu hari, si kakek pun pergi ingin membeli barang kebutuhan sehari-hari.
harimau itu dikunci di rumahnya. Perjalanan dari rumahnya menuju pasar sangatlah jauh. Terpencil, ia harus berjalan kaki. Bila situasi normal, ia akan sampai dalam 1 hari, karena harus mendaki gunung, menuruni jurang yang dalam, dan medannya sangat berbahaya. Akhirnya, sampailah ia di pasar. Di sana ia memilih barang kebutuhan yang cukup persediaannya untuk 7 hari. Karena kalau tiap hari ia tidak mampu pergi ke pasar, dan disimpannya termasuk juga daging-daging dan sayur yang tak ada di rumahnya. Pak, ini daging segar, Pak. Ada pisang. Saya mau beli untuk makanan harimau, ya, Bu. Dalam perjalanan pulang, terjadilah tanah longsor sehingga tidak bisa si kakek menyeberangi sungai. Hatinya mulai resah dan galau tentang bagaimana nasib harimaunya ditinggal begitu lama tidak makan. Ia sangat sayang sekali. Hati kakek semakin sedih setelah mendengar berita dari warga untuk perbaikan akses jalan ini minimal butuh waktu 2-4 hari lamanya. Warga bergotong royong beramai-ramai memperbaiki jalan itu karena satu-satunya jalan yang menghubungkan kampung yang satu dengan kampung yang lainnya. Setelah 3 hari kurang lebih lamanya warga bergotong royong, akhirnya jalan itu pun normal kembali dan bisa dilalui. Tetapi hatinya kakek sangatlah sedih. Jangan-jangan harimau kesayangannya sudah tidak ada lagi atau mati. Aduh, kasihan sekali nasib si Belang. Semoga ia sehat-sehat saja. Aku sangat sayang dengannya. Apakah dia masih hidup? Semoga ia sehat. Karena kakek sama sekali tak menduga akan ada jalan longsor. Belang, Belang, aku datang, Belang. Alangkah sedih hatinya melihat binatang piaraannya itu terkulai lemah dan meringkuk di kerangkengnya. Tiba-tiba ia membuka kerangkeng itu. Wah! Harimau itu pun menyergap karena ia sangat kelaparan. Tolong, 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 tolong. Dengan ganasnya, harimau itu pun mencabik-cabik tubuh si kakek mulai dari kepala, dada, hingga mengeluarkan darah. Akhirnya si kakek pun menjadi santapan harimau. Ingat, harimau adalah tetap harimau. Ia akan kembali kepada naluri binatang buas ketika perutnya lapar.
Semua tak bisa dikendalikan. Begitulah, kalau manusia pun lapar ia akan tak bisa dinasihati. Apalagi ia adalah seekor binatang buas.